Udah siang nih, ayo sembahyang. Cek bekas siapa jono sampai dengan tuh wakil-wakil malu wakilnya sembahyang malu cek ulin Saraswati bos sembahyang bermelukat subuh benan malu waktu dekat rumah janji jak sintang kalau melalui kita mandi beli kopi tuh bang. Emangnya pacarnya beli nggak berlainan sekarang? Iya weh yuk deh yang urusan zaman jani nu masa muda nikmatilah masa muda. Iya cedik-cedik kene boleh bantu tutur nah mani itu dah no itu Apa tuh cetu beli? cedik tuh. Weh, beli nih. Aduh dan tutur. Beli nenek. Tahu nggak sih relainan pagar wesi sekarang tahu? Seharusnya kita itu sembahyang untuk memohon perlindungan dari Tuhan. Nih cek tutur kan bagi tutur pelintangnya cek tutur ini. Bapak. Woi, anak ngengken tuh yuk. Senawang rainan dan nih malu sama tetangga. Ini Pak, Ayu mau dijewer sama beli Tommy. Katanya dia mau melalui ke Kintamani beli kopi, Pak. Ah, beli kopi aja kok jauh sekali. Kopi di rumah gimana? Wah bapak sing gaul nih. Yen ke Kintamani beli kopi kan luwung suasana apa apalagi hujan-hujan isi streaming. Bapak ngerti tuh Tommy. Tapi kan sekarang tuh kan ada wabah kopi. Aku bikin tuh pesu. Ini jadi rainan pagar wesi. Kita harus sembahyang tuh itu loh. Wah cek ulin kenen bos sembahyang pak Saraswati bos sembahyang terus ada raya suci benang yang man melalui. Ayo Tommy. Kan enggak yuk. Yuk. Sing ramal nak sing ke buat deh jatuh hidup nyumpling hidup. Nah, yang ini nih malah panah bapak nih. Nggak adung, nggak nutin munyi. Ini ganteng, ayo jegek, begitu. Ya anak lo ganteng pak. Lo ganteng. Ini kayaknya tuh, kalau ini aja ayo. Ya ini tuh ketenan pagar itu. Ini ayam, ateng tuh. Pagar besi, pagar aja besi. Pagar itu pagar, besi itu besi. Nah, boyan pagarnya udah besi, itu pasti kuat. Yang sebab pagarnya kuat, nah boy bisa melindungi lagi, menjaga kita. Nah itu masih yang berdewekan lagi. Ini sebuah ragamnya berkuat, tuh di dalam diri kita itu. Nah, lagi akan menjadi orang yang baik, jadi aman. Nah, itu masih jadi rana pagar was itu anak meraja tuh bintang pada letak. Itu anak kengken tuh bintang pada letak tuh. Jadi pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yang berpikiran, perkataan, perbuatan lubung. Indah ampun, jelas sudah itu bisa memagari diri sendiri. Oke, tuh pak. Nyen sembah di area pagar wesi itu pak. Oh jadi panak bapaknya. Iya cek ulah doang makan bingung yang pak. Nyen sebenarnya sembah. Ini tuh. Di hari raya pagar wesi menyembah atau memuja yang diwakili dalam program beliau sebagai sanjungan perempuan. Atau beliau adalah sebagai dewa siwa. Nah dewa siwa itu beliau itu sebagai pelebur. Nah, melebur apa? Nah melebur yang tidak baik atau yang buruk yang ada pada diri kita sendiri. Nah selain itu juga sang yang permesti guru itu adalah gurunya dari alam semesta, gurunya dari umat manusia. Bayangkan saja kalau kita tanpa guru, jelas tidak ada yang menuntun kan gitu. Kalau sudah tidak ada yang menuntun, pasti kita akan kehilangan arah. Ibaratnya kita berjalan di kegelapan. Nah sehingga kita akan kehilangan arah. Tidak ada yang menuntun. Nah seperti itulah
makna daripada perayaan Hari Raya Pagar Besi. Terus bagaimana implementasi Hari Raya Pagar Besi ini dalam kehidupan sehari-hari, Pak? Nah, untuk penerapan Hari Raya Pagar Besi dari zaman sekarang itu zaman pandemi ya, kita sudah tahu lah itu. Nah, dari isi agama kita kan ada saudara bening agama dan saudara bening kan. Kalau kita bicara masalah saudara bening ya, dan dikaitkan dengan perayaan Hari Suci Pagar Besi ini, bagaimana kita melindungi diri sendiri dan bagaimana kita melindungi orang lain. Kalau kita sudah melindungi diri sendiri, itu otomatis akan melindungi orang lain. Dan begitu juga kalau sudah kita melindungi orang lain, kita melindungi diri sendiri. Nah, itu begini tuh. Untuk penerapan paling sederhana di Taman Sukit ini berkaitan dengan Hari Suci Pagar Besi ini, ya kita menerapkan protokol kesehatan. Itu memakai masker. Kedua, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Ketiga, tentu dengan menjaga jarak. Nah, dengan penerapan seperti itu kita sudah melindungi diri sendiri. Kita akan terbebas dari COVID itu. Kalau kita sudah terbebas dari COVID, tentu juga kita akan bisa melindungi orang lain. Orang lain akan juga terbebas dari COVID. Nah, itulah sederhananya implementasi Hari Suci Pagar Besi ini di masa pandemi sekarang ini. Itu tuh. Nah, sekarang gini Pak, Ini ya. apakah ada kaitan dan hubungannya Hari Raya Pagar Besi dengan Hari Suci yang kemarin? Tuh begini tuh Tommy sama Ayu, hubungan Hari Suci Pagar Besi dengan hari-hari raya sebelumnya itu sangat-sangat ada kaitannya, sangat berhubungan erat. Nah, sebelum Hari Raya Pagar Besi, Ayu dan Tommy kan sudah tahu itu ada Hari Raya Saraswati, kemudian ada Banyu Pinaro, ada Sumeribek, dan ada Saboma. Nah, ini hari raya ini sangat erat sekali kaitannya gitu loh. Kita di Hindu ya, meyakini bahwa konsep hidup dan kehidupan itu tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah bagaimana kita mendapatkan atau memperoleh dalam kehidupan ini yang berupa kesejahteraan dan kebahagiaan. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara kita belajar, menuntut ilmu, menguasai pendidikan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, menguasai pendidikan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu konsepnya di Hindu itu adalah merayakan Hari Raya Saraswati. Artinya siapa yang menguasai Saraswati, siapa yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hidup dan kehidupan ini pasti akan menemukan yang didapatkan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Itu Saraswati. Nah, sekarang Pagar Besi gimana? Nah, Pagar Besi sudah tadi Bapak jelaskan bahwa magehin dewek pendidik, artinya menjaga diri sendiri. Nah, sehingga ilmu pengetahuan, kesejahteraan, kemudian kebahagiaan, kemakmuran dan kekayaan itu harus kita lindungi dengan baik. Kita mohonkan kepada Sang Yang Widi Wasa agar apa? Agar kekayaan, kemakmuran yang kita miliki agar bisa melindungi diri kita sendiri. Itu tuh Tommy dan Ayu. Jadi Pagar Besi ini kita memohonkan kepada beliau agar kekayaan dan kemakmuran yang kita miliki bisa melindungi diri kita sendiri. Jangan sampai kebalikannya. Jangan sampai kekayaan, kemakmuran yang kita miliki itu menghancurkan diri sendiri. Sekali lagi kuncinya adalah pendidikan. Nah, itu kita pendidikan. Dan jangan lupa secara niskala. Tadi yang Bapak sampaikan itu kan cara skala. Secara niskala bagaimana? Mari kita memohon kepada Ide Yang Widi Wasa dalam hal ini sebagai Sang Hyang Paramesti Guru agar beliau senantiasa melindungi diri kita sendiri.
melindungi apa yang sudah kita miliki agar bisa melindungi diri kita sendiri. Melindungi diri kita sendiri sama artinya juga melindungi orang lain, melindungi alam semesta. Itu gitu tuh Gus. Tommy dengan Ayu, ya. Ini Bapak sekarang sangat bangga sekali punya anak seperti Tommy dan Ayu. Ya, ini sekarang udah siang. Yuk kita sembahyang dulu yuk. Ini Tommy pakai pakaian sembahyangnya. Kita sama-sama sembahyang. Ayo juga ya. Ya. Mari.